Panggung politik Indonesia kembali berguncang, menandai era baru yang penuh dinamika dan harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan di kancah politik nasional semakin terasa, dengan munculnya tokoh-tokoh muda dan strategi baru yang mengubah wajah perpolitikan tanah air. Pada 26 September 2025, PSI melantik Ahmad Ali sebagai Ketua Harian di Jakarta Pusat. Momen ini menjadi sorotan utama, tidak hanya bagi kader PSI, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menantikan gebrakan baru dari partai yang dikenal progresif ini. Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, ini menandai babak baru PSI, partai yang lekat dengan anak muda dan semangat perubahan. Dengan Ahmad Ali di posisi strategis, PSI ingin membuktikan diri sebagai kekuatan politik yang siap bersaing di tingkat nasional. Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum Nasdem, membawa pengalaman panjang, jaringan luas, dan strategi segar ke PSI. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu membangun komunikasi lintas partai dan merangkul berbagai kalangan, dari akar rumput hingga elit politik. Keputusannya bergabung setelah Pilgub Sulteng jadi sorotan, menegaskan komitmennya pada visi PSI. Langkah ini juga memperlihatkan keberanian Ahmad Ali untuk mengambil risiko demi memperkuat posisi partai di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Kolaborasi Ali dan Kaesang Pangarep yang sudah terjalin sejak 2024, kini resmi dalam struktur kepemimpinan. Keduanya telah menunjukkan kekompakan dalam berbagai agenda politik, membangun sinergi yang diharapkan mampu membawa PSI ke level berikutnya. Penunjukan Ali adalah langkah strategis, menggabungkan energi muda Kaesang dengan pengalaman politik matang. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat basis pemilih muda, dan memperluas pengaruh PSI di berbagai daerah. PSI ingin menunjukkan keseriusan membangun organisasi profesional dan berdaya saing. Dengan struktur kepemimpinan baru, partai ini menargetkan pertumbuhan signifikan, baik dari sisi jumlah kader maupun kualitas program kerja. Duet Kaesang Ali diharapkan membawa PSI naik kelas, menghadapi tantangan politik yang makin kompleks. Mereka berambisi menjadikan PSI sebagai partai yang relevan, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Konsolidasi kekuatan dan loyalitas jadi fokus utama babak baru ini. Kepemimpinan yang solid dan visi yang jelas diharapkan mampu memperkuat fondasi PSI, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Semua mata kini tertuju pada langkah duet kepemimpinan ini. Mampukah mereka membawa PSI menjadi kekuatan baru di panggung nasional? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, babak baru PSI telah dimulai, dan perjalanan mereka patut untuk terus diikuti. Dalam pidatonya yang penuh semangat, Ahmad Ali menegaskan bahwa Jokowi dan Kaesang adalah modal utama yang tak ternilai bagi PSI. Ia menyampaikan bahwa kehadiran dua sosok ini bukan hanya sekadar simbol, melainkan fondasi kuat yang menjadi penopang utama perjalanan politik PSI ke depan. Ahmad Ali menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik melalui figur-figur yang sudah terbukti dan diterima masyarakat luas. Jokowi bukan sekadar mantan presiden, tapi juga simbol kerja nyata, integritas, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam membangun Indonesia, mulai dari infrastruktur hingga reformasi birokrasi. Sosoknya menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan kehadirannya di PSI membawa harapan baru bagi masa depan partai. Legasi Jokowi kini menjadi aset politik yang sangat berharga, yang harus dijaga, dirawat, dan dimaksimalkan oleh PSI. Warisan kebijakan dan nilai-nilai yang ditinggalkan Jokowi menjadi pedoman bagi langkah-langkah strategis partai ke depan. Dengan menjaga legasi ini, PSI berupaya memastikan kesinambungan pembangunan dan keberlanjutan visi kerakyatan. Ali menegaskan, PSI membutuhkan Pak Jokowi. Sebuah pengakuan akan vitalnya figur Jokowi dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat posisi PSI di kancah politik nasional. Jokowi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan partai dengan aspirasi rakyat. Sementara itu, Kaesang, sebagai generasi baru, membawa energi segar, kreativitas, dan kedekatan dengan milenial serta Gen Z. Ia menjadi representasi perubahan dan harapan baru, yang mampu menarik simpati generasi muda untuk ikut berpartisipasi aktif dalam politik. Kombinasi antara Jokowi yang dihormati dan Kaesang yang populer menciptakan kekuatan unik bagi PSI. Sinergi keduanya memperkuat daya tarik partai di berbagai lapisan masyarakat, dari yang tua hingga muda, dari akar rumput hingga kalangan profesional.
PSI memposisikan diri sebagai penjaga gagasan besar Jokowi, sekaligus merangkul semangat zaman lewat Kaesang. Dengan strategi ini, PSI ingin menjadi partai yang relevan, progresif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Strategi dua kaki, satu berpijak pada legacy, satu melangkah ke masa depan, menjadi kunci agar PSI tetap kokoh dan adaptif. Dengan menggabungkan pengalaman dan inovasi, PSI berupaya menciptakan perubahan nyata. Ahmad Ali paham betul, kemenangan politik tidak hanya soal popularitas, tapi juga pengelolaan dua modal ini secara maksimal. Dengan strategi yang matang, PSI optimis mampu meraih kepercayaan rakyat dan memenangkan hati generasi masa depan. Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum PSI, langsung menginstruksikan seluruh kader PSI untuk pasang badan demi membela Presiden Jokowi. Instruksi ini bukan sekadar seruan biasa, melainkan sebuah perintah tegas yang menuntut seluruh anggota partai untuk siap berdiri di garis depan, menjaga nama baik dan kehormatan Jokowi dari berbagai serangan, fitnah, maupun isu-isu negatif yang beredar di masyarakat dan media sosial. Ini bukan hanya bentuk dukungan moral, tapi juga mandat untuk menjadi garda terdepan. Setiap kader diminta aktif membela Jokowi, baik di ruang publik, media sosial, maupun dalam diskusi sehari-hari. Mereka harus siap menghadapi narasi miring dan fitnah yang bisa merusak citra Presiden. Ahmad Ali menyoroti kultur diam yang selama ini melekat pada kader PSI saat Jokowi diserang. Menurutnya, sikap pasif dan ragu-ragu ini adalah kelemahan yang harus segera diubah jika PSI ingin menjadi partai yang kuat dan disegani. Ia menegaskan, sudah saatnya kader PSI tampil berani, vokal, dan bertanggung jawab. Mereka harus mampu menjaga marwah partai dengan menunjukkan sikap tegas, tidak hanya di internal, tapi juga di hadapan publik. Instruksi ini berlaku untuk semua tingkatan, dari pengurus pusat hingga kader di akar rumput. Tidak ada pengecualian, semua harus bergerak serempak, menunjukkan loyalitas dan komitmen yang sama. Respons yang diharapkan bukan sekadar reaksi emosional, tapi harus cerdas, berbasis data, dan disampaikan dengan cara yang santun namun tetap tegas. Kader PSI didorong untuk menguasai fakta dan mampu menjelaskan isu dengan argumentasi yang kuat. Tujuan utamanya adalah meluruskan informasi yang salah, mengedukasi masyarakat, dan menjaga suasana tetap kondusif. PSI tidak ingin menciptakan permusuhan, melainkan membangun dialog yang sehat dan produktif. Instruksi ini menjadi ujian loyalitas dan mentalitas baru di tubuh PSI. Setiap kader diuji apakah benar-benar siap menjadi pelindung partai dan presiden atau hanya sekadar pengikut. Ahmad Ali ingin membangun pasukan militan yang solid, tidak hanya dalam keyakinan, tapi juga dalam tindakan nyata. Kader diharapkan mampu bergerak cepat, kompak, dan konsisten dalam setiap situasi. Semua ini menjadi fondasi agar PSI semakin disegani di kancah politik nasional, dan mampu menunjukkan eksistensi sebagai partai yang loyal, progresif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Kritik Ali soal minimnya pembelaan kader PSI pada Jokowi jadi momen refleksi penting. Selama ini, serangan ke Jokowi sering dibiarkan tanpa respons terorganisir. Ali menilai, keberanian untuk membela kebenaran adalah esensi politik. PSI, sebagai partai anak muda, tak boleh ragu atau takut. Ia menantang kader, kenapa diam saat simbol partai diserang? Politik bukan hanya membangun, tapi juga mempertahankan reputasi dan warisan. Kader harus dibekali data, argumentasi, dan keberanian berdebat. Kritik ini cambuk penyemangat, bukan untuk menyalahkan, tapi membangkitkan mental pejuang. Jika keberanian ini tumbuh, PSI akan jadi benteng kokoh bagi Jokowi. Ahmad Ali merumuskan tugas utama kader PSI, menjaga kehormatan Jokowi dan Kaesang. Ini bukan sekadar merespons serangan, tapi juga soal perilaku sehari-hari. Setiap tindakan dan ucapan kader harus mencerminkan nilai-nilai PSI dan kedua tokoh sentralnya. Kader harus aktif menyebarkan narasi positif dan meluruskan fakta jika ada upaya mendistorsi sejarah. Mendukung Kaesang berarti membangun citra pemimpin muda yang serius dan visioner. Tugas ini adalah investasi masa depan kepemimpinan partai. Arahan Ali butuh implementasi nyata. Kader harus aktif di media sosial, meluruskan fitnah dengan data dan unggahan positif. Dalam percakapan sehari-hari, kader wajib memberi perspektif berbeda jika Jokowi atau Kaesang disudutkan. Tindakan nyata di masyarakat, seperti bakti sosial, akan mengangkat citra partai. Kerja nyata membuktikan PSI bukan sekadar menumpang nama besar Jokowi. Kader juga harus jadi filter informasi,
tidak menyebarkan berita tak terverifikasi. Menyebar fakta, bukan hoax, adalah bentuk pembelaan fundamental. Sikap ini menunjukkan kedewasaan berpolitik dan menjaga demokrasi. Dengan langkah konkret, PSI membuktikan diri sebagai penerus semangat kerja Jokowi. Inilah pembelaan elegan dan efektif. Kaisang sebagai Ketua Umum PSI adalah simbol regenerasi politik Indonesia. Ia membuktikan usia muda bukan halangan untuk memimpin. Membela Kaisang berarti membela gagasan bahwa anak muda layak diberi ruang. Serangan pada Kaisang sering soal usia dan statusnya, tapi kader harus tunjukkan sisi lain, pengusaha muda, komunikator, pemimpin yang mau belajar. Kaisang jadi magnet pemilih muda lewat gaya komunikasinya yang santai dan relevan. Kader PSI bisa memperkuat citra ini dengan amplifikasi konten positif dan gaya komunikasi kekinian. Keberhasilan Kaisang akan jadi presiden penting bagi regenerasi politik nasional. Instruksi Ali menjaga Kaisang adalah investasi jangka panjang untuk masa depan partai dan demokrasi. Semua arahan Ali bermuara pada satu tujuan, membangun soliditas partai. Tanpa kekompakan, PSI tak akan berpengaruh. Loyalitas pada Jokowi dan Kaisang jadi perekat utama. Soliditas harus tampak dalam setiap tindakan dan pernyataan kader. Tantangan politik ke depan makin berat, hanya partai solid yang bertahan. Perasaan didukung ribuan kader lain memupuk keberanian dan militansi. Membangun partai solid butuh waktu, komunikasi intens, dan keteladanan pemimpin. Pidato pelantikan Ali adalah langkah awal menanam benih soliditas. Harapannya PSI tumbuh jadi pohon kokoh yang menaungi seluruh kader. Pesan utama Ahmad Ali kader PSI harus berani dan loyal. Berani mengambil sikap, melawan narasi menyesatkan, dan membela kehormatan partai. Keberanian harus diimbangi loyalitas pada garis perjuangan Jokowi dan Kaisang. Loyalitas berarti menempatkan kepentingan partai di atas pribadi. Kombinasi keberanian dan loyalitas membentuk karakter PSI modern, progresif, solid. Ini identitas yang ingin dibangun Ali dalam babak baru kepemimpinannya. Semangat anak muda harus diperkuat dengan keberanian nyata dan loyalitas tak tergoyahkan. Dengan itu, PSI bisa jadi kekuatan politik signifikan, penjaga warisan Jokowi, dan pelopor regenerasi lewat Kaisang.